نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, sepuh yang saya muliakan, Yayasan Darut Taqwa, Takmir Masjid Darut Taqwa, dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah, diberkahi Allah, bahagia maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah, jamaah sekalian bisa ketemu lagi dalam kajian tafsir Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-55. Yang setelah kemarin kita membahas tentang betapa seakan-akan orang munafik, orang kafir itu mengagumkan di dalam kegigihan mereka berjuang. Jadi kalau kula jenengan diwajibkan untuk berjuang di jalan Allah, pada dasarnya mereka yang berjuang di jalan setan pun dengan gigihnya ya. Mereka bagaimana mencari celah-celah untuk merusak agama Allah. Itu mereka nggak main-main, mereka nggak santai-santai. Mereka dengan berbagai macam daya upaya, berkorban jiwa raga bahkan keluarga. Rahimakumullah, sehingga mereka itu bahkan di sini disebutkan kul anfiku tau'an au karhal la yutaqabbala minkum. Artinya kula jenengan ndak usah kaget ketika mereka itu benar-benar dengan segala macam kekayaan mereka, ya kan? Yang ditasarrufkan, yang diserahkan sepenuhnya untuk berjuang dalam konteks mereka untuk melawan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini lanjutannya jamaah sekalian di surah At-Taubah 55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Wala tu'jibka. Aslinya kalimat kalau dibuat fi'il mudhari' biasa ya, itu fala tu'jibuka. A'jaba yu'jibu. Huruf mudhari' itu ada 4 ya. Ada ya, ada ta, ada alif, ada nun. Ini memakai ta, tu'jibuka. Tapi kenapa Allah berfirman fala tu'jibuka? Dalam konteks ilmu nahwu shorof jamaah sekalian, ya, itu kalau fi'il mudhari' belakangnya huruf di harakat sukun mati, yang harusnya fala tu'jibuka, kemudian di sini fala tu'jibuka. Ini menggambarkan bahwa jangan sekali-kali kula jenengan merasa kagum. Jadi artinya ada sehwat mubalaghah, ada penekanan ya, ada penekanan. Jangan sampai kula jenengan sekali-kali merasa kagum terhadap apa? Amwaluhum, harta-harta benda mereka. Wala auladuhum, dan juga anak-anak keturunan mereka. Jadi barangkali kula jenengan sering mirsani ya, menyaksikan di hadapan kita realita yang ada itu mereka yang ingkar kepada agama Allah, mereka yang tidak perhatian kepada ajaran Allah, justru mereka lah yang diberikan kekayaan, ya kan? Kaya berlimpah dan sebagainya. Itu. Tidak usah kagum kita. Kekaguman kita adalah ketika ada hamba-hamba Allah yang berjuang di jalan Allah, yang taqarrub ilallah, itu yang harusnya kagum untuk kita. Ya. Jadi kadang hidup di dunia ini ya, orang tuh yang dilihat tuh sisi-sisi fisiknya saja. Physically ya istilahnya ya. Jadi tidak jarang ketika kula jenengan mudik pun itu kan pertama kali yang di benak kita kan, wah, Pak ya rek mulai nang babat, wah, mobilnya begitu ganti. Wah, Alvan rek bedinane apel gone ceweke, dina iki gawe Vario, sesuk gawe Mio. Tibake wancane tukang cuci motor. Mari disilih digorono digoreni. Itu sering kula jenengan tertipu dengan keindahan-keindahan dunia ini, bahkan termasuk mengagumi apa-apa yang terdapat dalam diri orang-orang munafik, orang-orang kafir. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Kenapa kita tidak boleh kagum kepada mereka? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya.
Kenapa? Karena Allah menghendaki. Karena perilaku mereka, ya, karena karakteristik mereka yang ingkar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu, liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah ingin menghancurkan mereka, Allah ingin mengazab mereka. Allah ingin membuat mereka tidak tenang di dalam kehidupan dunia mereka. Ya. Panjenengan pirsani itu orang-orang kaya itu biasanya kan lebih lebih takut ya. Orang yang punya jabatan lebih takut nanti jabatannya hilang. Ya. Orang yang punya pamor, orang yang punya pengaruh itu kadang-kadang takut kepada pengaruhnya hilang. Itu satu siksaan tersendiri bagi orang-orang munafik itu. Fil hayati dunya. Ya, orang beriman tidak. Kalau toh kita diberikan amanah, kita diberikan jabatan tinggi, kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semuanya adalah sebagai titipan Allah dan nanti pada akhirnya kita pergunakan untuk hal-hal yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Sehingga apa yang ada di dalam diri kula jenengan ini semata-mata akan menjadi satu ketenangan dalam hidup kita. Ngapunten Bapak Ibu. Orang itu kalau punya anak gitu. Kenapa di sini liyu'adzibahum fil hayati dunya? Orang-orang munafik itu anak-anak mereka kadang-kadang membuat sakit hati mereka. Nah, sakit hati mereka itulah liyu'adzibahum fil hayati dunya, menjadi satu siksaan tersendiri di dalam kehidupan dunia. Lah yang kula harapan, makanya kan di ayat yang lain itu kan disebutkan ya Pak ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum aduwal lakum. Bisa jadi anak-anak kita itu musuh buat kita. Ya. Padahal cara wong Jawa kenapa disebut anak? Anak itu sakjane kudu iso nganak-nganakno karo wong tua. Ya. Anak-anak sekarang Pak beda dengan anak-anak kita. Anak-anak kita zaman dulu maksudnya, ya. Zaman dulu tuh anak-anak kecil-kecil itu sudah punya mindset di dalam hatinya itu. Ya apa carane aku iso nyenengno wong tua, iso bantu wong tua. Apa yang saya berikan kepada orang tua. Nanti akhirnya akan berimbas ke dalam perjuangan. Ketika berjuang ya, dalam satu lembaga, dalam satu organisasi, dalam satu instansi, akhirnya apa? Apa yang harus saya berikan? Ajarannya Ki Haji Ahmad Dahlan itu seperti itu. Apa yang saya berikan kepada NU, apa yang saya berikan kepada Muhammadiyah. Akhirnya seperti itu. Apa yang saya berikan kepada Islam. Bukan apa yang saya dapatkan dari Islam. Ya. Jadi apa yang saya berikan untuk Darut Taqwa, saya hadir di Masjid Darut Taqwa, apa yang saya dapatkan? Katakanlah dengan ilmu. Lalu apa yang saya berikan untuk Darut Taqwa, untuk kelangsungan perjuangan dakwah Darut Taqwa? Itu contohnya seperti itu. Ya. Itu berimbas ketika awal mula di dalam harta benda kita, anak-anak cucu kita bina di dalam bingkai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayatid dunya. Yang lebih parah lagi jamaah sekalian, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wa tazhaqa niku maknane letter leknya di sini adalah dicabut gitu. Jadi mereka itu kemudian dalam kehidupan dunia setelah itu wa tazhaqa anfusuhum. Anfusuhum itu maknane arwahuhum. Jadi watazhaqa niku dicabut kemudian dibuang begitu saja, ya. Ini cara bahasa letterlek itu gini terjemah niku melayang. Ya. Watazhaqa anfusuhum dan melayanglah ruh-ruh mereka. Arwah mereka, orang-orang munafik itu. Wahum kafirun dalam keadaan kafir. Jadi mereka yang tadinya ya sok-sokan ya. Orang munafik itu kan gak jelas Pak ya. Sok-sokan seperti orang alim, seperti orang beriman. Ya, tapi karena ada karakter yang kemudian di situ mereka hanya kepentingan duniawi sesaat. Akhirnya suatu saat ketika tidak mau merubah dirinya, maka mereka pun akan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min. Di situ ya, jangan terpesona. Jangan terpesona dengan keindahan-keindahan, kemewahan-kemewahan yang ada di dalam suami atau istri mereka, keluarga mereka. Ya. Kenapa? Linaftinahum fih. Ya.
Karena itu hanya sebagai ujian Allah, cobaan dari Allah. Ingat di sini wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ingat bahwa rizki yang datang dari Allah itulah yang terbaik dan paling kekal. Apa yang diberikan pada Allah, kita qanaah, ya, menerima apa yang menjadi takdir Allah sambil berusaha, berikhtiar, okay? Berikhtiar secara maksimal, berdoa secara optimal, bertawakal secara total. Itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji saat ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala membawa kita semakin cinta Al-Qur'an, semakin cinta perjuangan, semakin cinta kebenaran dan kebaikan, dan tentunya akan mendapatkan balasan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik, baik hidup kita di dunia sampai di akhir zaman nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Masjid Darut Taqwa dan seluruh pemirsa ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli syafa'ah wa ahli ukhuwah wa ahli hidayah wa ahli karamah wa ahli rizqi halalan thayyiban mubarakah wa ahli rizqi halalan thayyiban mubarakah wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wa ahli karamah wal istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.